Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 3, tema 3, subtema 1. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, dengan harapan apa yang kita nantikan nanti dapat membawakan manfaat, ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Ayo mengamati. Bacalah wacana di bawah ini. Baik, sebelumnya silahkan dibuka halaman 22. Bacalah wacana di bawah ini. Kertas di sekitar kita. Nah, ini ada gambar buku, layang-layang, kapal-kapalan dari kertas atau pesawat terbang. Benda terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Kamu disuruh untuk mencari benda-benda di sekitarmu yang terbuat dari kertas itu apa saja, kemudian ditulis di sini ya. Silakan dicari. Ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Nah, ini ada beberapa anak yang mengungkapkan pendapatnya. Yang pertama, setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Nah, itu kata Udin. Kemudian Siti, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Nah, ini yang kedua yang terakhir itu. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas banyak 1 ton. Akan tetapi bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Nah, ini dari berbagai pendapat anak. Kemudian diskusikan cara berkelompok. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Nah, ini tidak bisa berkelompok, sampean menulis sendiri atau bisa bertanya kepada keluarga di rumah. Ayo membaca. Kamu telah membaca wacana di atas. Wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di kamus bahasa Indonesia. Yang pertama, selulosa. Artinya apa? Nanti dicari ya di kamus besar bahasa Indonesia. Klik di Google. Pasti akan muncul KBBI. Kemudian tulislah lafaz kalimatnya. Selulosa artinya apa? Pasti akan muncul. Jika tidak menggunakan Google, kamu bisa bertanya kepada orang tua kamu di rumah atau mencarinya di kamus ya, jika punya kamus. Kemudian lunak, molekul, ampas, pulp, pipih,
menyerap kardus serat menggiling. Jika kamu klik di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu pasti akan muncul artinya. Silakan nanti dicoba. Kemudian setelah mencari arti tersebut, buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di atas. Kamu harus setelah itu kamu pilih 5 kosakata ini. Kemudian kamu buat kalimat di sini ya, jumlahnya 5. Yang penting diambil dari kata-kata ini ya, di kotak ini ya, paham ya. Dan ayo bernyanyi. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Ini namanya gendang. Ada anak yang sedang membawa gendang. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 atau 6 orang siswa. Setiap kelompok memilih 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki. Lagu ini telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Setiap kelompok akan mendapat giliran untuk menampilkan kemampuannya. Setelah bergiliran, tampillah secara bersama-sama. Lakukan dengan percaya diri. Nah, tidak mungkin ini, cuma ini diamati saja gambarnya. Nah, ini ada anak sedang memainkan alat musik dan bernyanyi. Selanjutnya ayo berdiskusi. Maaf anak, kurang enak badan, maaf. Ayo berdiskusi. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, ini ada 3 jenis pohon. Yang pertama pohon pinus, seperti itu gambarnya. Terus pohon akasia dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Nah, ini contoh gambar. Sebagian alat ukur, macam-macam alat ukur. Yang ini meteran roll, yang ini meteran saku dapat dikantongi, yang ini meteran pita. Jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui ya. Ini silakan ditulis satuan apa saja yang kamu ketahui, tulis di kotak ini. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama temanmu. Nah, ini ada tabel bagian yang diukur dan jenis alat ukur yang digunakan. Yang pertama tinggi badanmu. Kira-kira tinggi badan menggunakan alat ukur apa? Yang kedua panjang lingkaran pinggang, panjang meja di kelas, panjang lompatan teman kelompokmu, lebar papan tulis di kelasmu, panjang halaman sekolah. Kira-kira alat yang digunakan yang pas mana? Silahkan ditulis di sampingnya. Yuk mencoba. Kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut. Ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu di kelas. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Gunakan satuan cm dalam pengukuranmu. Nama teman diganti nama keluarga kalau bisa. Kalau tidak memungkinkan ya sudah, tidak apa-apa, tidak diisi. Urutkanlah hasil pengukuranmu, mulailah dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Setelah kamu mengukur tinggi badan temanmu atau keluarga kamu, yang paling pendek berapa? Sampeyan urutkan mulai dari yang paling pendek hingga yang paling tinggi. Ya, mungkin hanya itu anak-anakku yang bisa Pak Wahab sampaikan. Semoga dapat membawa manfaat. Kurang lebihnya Pak Wahab mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.